warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Samrabu dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dengan saya Mega Wulandari dalam acara podcast kesayangan kita, podcast kebanggaan RSUD Samrabu Bangkalan. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pelayanan gizi yang ada di RSUD Samrabu Bangkalan, dan kali ini momennya cukup spesial karena narasumber yang sudah kita hadirkan di sini, beliau ini adalah host internalnya podcast yang biasa tampil sebelumnya. Jadi saya ini hanya diperbantukan ya, begitu ya. Canda. Oke. Jadi kita sambil berkumpul bereuni di sini, berkumpul bersama dengan bapak-bapak anggota dewan yang juga merupakan mitra dari RSUD. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Di sini sudah hadir Ibu Nuril. Selamat siang Bu Nuril. Apa kabar Bu Nuril? Siang. Alhamdulillah. Sudah hadir juga Bapak Nur Hasan. Selamat datang Bapak. Datang. Hadir juga Bapak Haryanto. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Yang ketiga ini yang cukup familiar sekali ya. Beliau ini mondar-mandir ke RSUD karena memang untuk kepentingan pelayanan. Selamat datang Bapak Haji Subaidi. Apa kabar Bapak? Iya, cukup baik Pak ya. Sehat hari ini Pak ya. Super sehat. Sahabat Samrabu, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwasanya hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang seputar pelayanan kesehatan gizi, pelayanan gizi yang ada di RSUD Samrabu Bangkalan. Mungkin kita kenal sama Bu Nuril, cuman tidak terlalu kenal ya. Coba nih bercerita dulu nih, Bu Nuril ini bergabung dengan RSUD mulai tahun berapa, di mana dulu sampai akhirnya menjadi seorang kepala instalasi. Monggo silahkan Bu Nuril. Terima kasih, mohon izin untuk narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya agak beda ya. Iya. Saya harus duduk di kursi host, sekarang kursi narasumber Iya. agak lain vibe-nya. Ya, saya bergabung di RSUD ini cukup baru ya. Jadi kurang lebih tahun 2022 saya baru masuk ke RSUD ini. Sebelumnya saya ditempatkan di bagian pendidikan dan pelatihan, juga penelitian dan pengembangan. 3 bulan yang lalu, alhamdulillah diberi amanah baru oleh pimpinan. Ya, saya anggap ini amanah dan tantangan tersendiri juga bagi saya. Sekarang saya duduk di kursi sebagai kepala instalasi. Iya. Jadi ini baru kurang lebih 2 tahunan loh Pak. Beliau langsung diberi mandat, diberi amanah oleh direksi untuk menjabat kepala instalasi gizi. Istimewa berarti ya Pak. Apa di situ? Tahu enggak? Nah, kita kupas tuntas nih Pak. Benarkah ini pemilihan direksi ini terhadap Bu Nuril ini sudahkah sesuai? Mari kita kasih pertanyaan Bu nih Pak. Mega, sebentar sebelum dilanjutkan. Oke. Tahu enggak sampean kenapa ini diangkat sebagai kepala instalasi gizi? Ini yang akan saya tanyakan nanti Pak. Karena ini berokahnya host-host ini sebetulnya. Oh benar. Tapi saya pandangan saya lain. Gimana Ada apa dengan direktur rumah sakit di sini? Bergurau. Ya bercanda ya. Ini momennya nih. Pokoknya kalau nggak punya potensi prestasi dan Nggak mungkin nggak naik. Setuju. tapi itu potensi ya dimaksimalkan agar menjadi real prestasi. Yes ya. Iya, mohon dukungan juga dari Bapak-bapak. Mbak Nuril, kita langsung ke poinnya ya. Saya mau bertanya nih, ini kan kita lagi membahas tentang gizi ya. Boleh diceritakan Mbak Nuril, gambaran pelayanan gizi di RSUD ini seperti apa? Monggo Mbak Nuril. Kasih singkat saja Mbak Mega. Jadi memang instalasi gizi ini adalah salah satu instalasi yang bergerak di bidang pengelolaan pelayanan gizi. Apa saja di situ? Di dalamnya mulai dari penyelenggaraan makanan pasien, terus juga penyelenggaraan makanan sesuai dengan diet, ada juga konsultasi gizi. Konsultasi gizi ini ada yang di Poli Rawat Jalan dan juga ada yang di ruang rawat inap, dan juga penelitian juga pengembangan. Jadi kita tuh lebih berfokus kepada yang yang cukup sering dilakukan itu adalah pemenuhan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien dan juga konsultasi diet sesuai dengan kondisi pasien. Karena kan
di sini banyak ya Mbak Mega ya, ada pasien itu dengan kondisi dia mungkin dia kondisinya tanpa penyakit penyerta, ada juga pasien yang dia kondisinya khusus diabetes mellitus, ada juga pasien yang kondisinya dia itu khusus jantung. Nah di situ peran kami untuk memenuhi kebutuhan gizinya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Menyesuaikan dengan kebutuhan dietnya ya. Ini yang perlu saya tanyakan lagi Mbak. Untuk menunya gizi ya, menu gizi ini kan ada yang basah dan kering ya. Nah, kalau yang kering mungkin kita tidak perlu bertanya lagi ya, karena kan expirednya lama. Yang basah nih Mbak, bagaimana caranya Mbak Nuril dan rekan-rekan di bagian gizi ini untuk memastikan bahwa kualitasnya ini tetap bagus, katakanlah tidak berjamur, tidak terkontaminasi dengan bakteri dan sebagainya, itu gimana caranya? Sebelum ke penyimpanan, jadi ini informasi juga ya. Gimana sih gizi itu bisa mengolah menu? Jadi menu itu di kami itu ada namanya siklus menu 10 hari. Jadi siklus menu 10 hari itu dipakai, menu pertama itu dipakainya untuk menu tanggal 1, tanggal 11, dan tanggal 21. Jadi pasien itu akan berganti menu 10 hari sekali. Pagi, siang, sore menu yang berbeda. Yang pertama. Selain pagi, siang, sore menunya berbeda, dietnya juga berbeda. Jadi menu pagi pasien yang tanpa diet khusus itu apa? Menu pagi untuk pasien yang diet jantung itu apa? Menu pasien untuk yang menu pagi untuk pasien yang diet diabetes mellitus itu berbeda. Nanti siang berbeda lagi. Nah, terkait dengan untuk memastikan kualitas ini tergantung pada penyimpanan. Jadi memang kalau untuk bahan kering, karena itu kita pakainya itu FIFO ya, first expired first out. Jadi barang yang expirednya terdekat itu harus dipakai terlebih dahulu. Sementara untuk bahan basah yang ditanyakan Mbak Mega, kita pakainya FIFO, first in first out. Jadi barang yang datang terlebih dahulu itu yang digunakan terlebih dahulu. Untuk memastikannya, yang pertama untuk memastikan kualitas, barang basah kami itu datangnya dalam jangka pendek. Jadi kalau misalkan barang kalau kering kita datang sekarang bisa bertahan sebulan 2 bulan, tapi kalau bahan basah kami itu datangnya tiap 2 hari sekali. Jadi kami mendatangkan dari penyedia itu fresh. Berarti fresh ya. Betul. Yang kedua, alhamdulillah sekarang gudang penyimpanan kami ini sudah dipenuhi Satgas untuk penyimpanannya sesuai dengan standar. Kami punya 4 kulkas penyimpanan, suhunya juga dikontrol setiap hari. Insya Allah berkualitas bahan basah. Jadi jangan khawatir pemirsa, sahabat Samrabu dimanapun Anda berada, jika ada keluarga Anda yang MRS di rumah sakit kami, jadi bisa dipastikan ya bahwa bahan pangan dari gizi yang sudah disediakan untuk menu diet pasien ini cukup berkualitas dan terutama ini yang menarik nih. Jadi misalnya ini menu diet jantung, pagi, sore, malam ini berbeda menunya. Ini untuk menghindari juga seperti rasa bosan gitu ya. Iya, betul setuju. Kemudian ini lagi, kebutuhan diet pasien ini kan seperti yang Mbak Nuril katakan ini kan berbeda-beda ya. Terus kita juga di rumah sakit ini kalau tidak salah Pak, kita ada 372 TT kalau tidak salah. Itu kalau terisi hampir penuh, katakanlah 350 TT terisi pasien semua dengan diet yang berbeda, dengan diagnosis yang berbeda. Bagaimana nih caranya Mbak Nuril dan tim mendistribusikannya tepat waktu? Dalam artian gini, di sini tidak menunggu, sama-sama terkirim di waktunya ini pas, tidak tertunda gitu. Coba diceritain Mbak. Maaf nih. Agak beda. Jadi ya sebenarnya kondisi Bapak ini menyebut melanjutkan juga pertanyaan dari Mbak Mega. Jadi memang untuk di instalasi gizi ini ada beberapa SDM ya komponennya. Mulai dari yang pertama itu yang terpenting adalah ahli gizi. Ahli gizi kami dari 12 ruang perawatan untuk kondisi saat ini ada 7 ahli gizi. Jadi ahli gizi itu PJ, penanggung jawab ruangan masing-masing. Ahli gizi 1 dia bertanggung jawab untuk gizi di pasien Asoka, di pasien Bougainville. Jadi semua ruang perawatan ada PJ ahli gizi. Nah ahli gizi ini akan berkoordinasi dengan teman-teman di ruang perawatan nantinya Mbak Mega untuk memastikan diet. Karena diet ini juga ada kontribusi dari dokter DPJP, juga dari ahli gizi. Nah untuk terkait dengan pendistribusian, selain ahli gizi, kami ada bagian produksi dan pengolah. Produksi dan pengolah itu ada cook yang bagian masak, chefnya, dan ada helper. Kalau helper ini bagian snack. Selain itu kami ada namanya tim penyaji dan distribusi, atau istilahnya di kami itu terkenal dengan food runner.
Food runner kami ada 15 orang SDM-nya, tiap shift itu bisa sampai 7. Food runner. Jadi dia tuh yang mengantarkan makanan. Tugasnya sebelum mengantar dialah yang packaging ya, bagian menyajikan itu. Nah nanti beliau tuh yang berangkat. Kami sudah ada SOP untuk pengantaran itu di pagi jam 6 sampai jam 7. Jam 6 sampai jam 7. Ada batas waktunya. Betul. Saya tekankan jam 6 sampai jam 7 bukan berangkatnya. Jadi saya sampainya itu ya. Sampainya, selesainya itu maksimal jam 6 sampai jam 7. Nanti di siang jam 11 sampai jam 12. Di pengantaran untuk makan malam itu dilakukan di jam 4 sampai jam 5. Cuman memang untuk SDM hari ini terus kami evaluasi ya Mbak Mega ya, karena pelayanan pasien ini kan terus-terusan nih sekarang nih, kekurangan, kebutuhan, terus kami komunikasikan dengan manajemen. Kira-kira cukup memenuhi tidak Nurin? Untuk dari tim ahli gizi terus dan sebagainya. Ya untuk saat ini karena memang kebetulan kemarin 3 ahli gizi kami ini dapat rezeki ya, diangkat derajatnya, keterima P3K di luar rumah sakit, harus kehilangan 3 ahli gizi dan sekarang sedang proses perencanaan untuk mengganti yang sedang. Ada perekrutan baru ya? Ya, sedang kami kaji lagi, kami hitung lagi kebutuhan petugasnya dan lain sebagainya. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Pak Haji Zubaidi. Oh Pak Ketua, monggo. Terima kasih. Full mandat. Oke. Terima kasih Bu Host ya, Bu Mika. Tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah Pak Nurin ini sekarang dipercaya sebagai kepala instalasi gizi ya. Namun ini harus dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilakukan sebagai dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, orang kan seringkali harus tahu apa sih gizi itu harus paham seberapa penting untuk kehidupan manusia. Gizi itu kalau di dalam literatur itu kan sering dimaknai dengan bahasa nutrisi atau zat makanan yang dibutuhkan untuk perkembangan, kesehatan dan pertumbuhan. Pertanyaan saya, Bu narasumber, orang kalau dalam kondisi anak masih kecil itu kebutuhan kalorinya berapa kira-kira? Kalau umur 19 sampai 30 berapa? Kemudian 31 sampai 50 berapa, kan mesti Bu Nuril itu paham. Iya, tidak semua orang dikasih ayam semua atau anak dikasih ayam, kasih susu semua kan. Jadi bagaimana membedakan? Ya. Jadi memang untuk kebutuhan kalori itu antara anak, remaja, kalau remaja sampai dewasa itu kurang lebih sama. Karena sebenarnya di literatur gizi pun itu tidak ada angka pasti, jadi kebutuhannya 100 tidak, tapi kebutuhannya itu adalah rentang. Pak Nur Hasanin, contoh misalkan pada pasien dewasa dia butuhnya itu butuh karbohidratnya kurang lebih adalah sekitar 100 sampai 150 gram. Jadi ada kebutuhan itu ada rentang. Nah itu kami memenuhinya di situ di rentang 100 sampai 150 gram. Jadi kurang lebih di sekitar 130 gram nasi. Kalau untuk bahan kalori dari protein hewani itu ada di sekitar 50 sampai 70 gram. Begitu juga dengan nabati, sayur. Karena kan di sini komposisinya ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati. Nabati itu bisa tempe, tahu, kentang dan lain sebagainya. Juga ada mineral dan vitamin ini dari buah. Nah itu yang nanti yang membedakan. Kalau dari komposisi menunya tidak berubah, tidak berbeda antara pasien itu. Cuma kami itu dari timbangannya, karena memang nanti di timbangnya per kalori kebutuhannya itu matoknya itu ke gram, ukuran lauknya. Ya, pasien ini butuh varian. Hari ini misalnya sudah diberi ayam. Mestinya ini biar tidak jenuh orang yang dalam kondisi tidak sakit pun kalau selalu makan ayam babi itu ya kan bosan. Besok mestinya ya ikan laut atau yang penting standar-standar yang dibutuhkan, karena rumah sakit ini kan tidak mengatur tentang harus terlalu detail juga kan. Yang penting standar gizinya terpenuhi kan itu. Nah, saya seringkali tidak pernah melihat, sepanjang saya kunjungan ke rumah sakit tidak pernah melihat ikan laut yang diberikan. Apa betul ikan begitu? Apa ada pantangan gimana? Tidak. Sepanjang saya duduk ya. Sering, insya Allah sering sekarang. Jadi di menu
salah satu inovasi mungkin ya, ketika saya baru duduk di gizi itu saya meminta menu ini baru saja diperbarui memang, dan sekarang itu variasinya kalau pagi ayam protein hewaninya, misalkan pagi ayam, siang daging, sore itu bisa ke ikan laut kami bervariasi ya. Ikan laut ini sekarang yang terpakai ada tongkol pun kami menunya tuh gini, misalkan hari ini pepes tongkol, besok kita tongkol Bali, besok tongkol suwir, seperti itu. Insya Allah sekarang sudah ada dori, ada tenggiri ya, kita jadi Dora. jadi bahan menu yang mana? Dan insya Allah sekarang sudah ada menu-menu seperti itu. Tapi memang begini Pak Nurasan, ada beberapa pasien itu yang beliau itu tidak mau, requestnya itu tidak mau ikan laut. Iya. Kan pada pasien-pasien yang alergi itu ada diet khusus, diet alergi itu memang harus dialihkan ke. Insya Allah sekarang sudah ada. Enggak, dapur kira-kira pernah nggak ada keluhan bahwa ada keterlambatan pengiriman konsumsi itu makanan, misalnya mestinya jam 7 makan pagi sudah siap, ternyata karena mungkin ada kendala hal teknis misalnya jam 11 datangnya. Terlalu lama. Jangan. Pernah nggak terjadi seperti itu? Kemudian Saya akui memang pernah, karena memang kendala-kendala teknis ini di luar kontrol. Misalkan nih kalau pagi, karena kan kami harus mengawali, jadi kalau order makan, ruangan mengorder makan. Jadi sekarang ini sudah kami fasilitasi order makan. Kalau dulu order makan itu by WA, terus kami catat satu-satu. Sekarang itu pakai Google Spreadsheet. Jadi ruangan itu tinggal mengentry kebutuhan makan untuk pasien di ruangan, kami rekap. Nah, ketika kami rekap, kami harus menginput ke SIM RS agar keluar label. Jadi setiap piring itu kan ada label pasiennya. Jika terjadi kendala terkait dengan IT, internet, gangguan, jadi kami harus terlambat dalam pengiriman label. Sementara SOP-nya, makanan tidak boleh sampai pada pasien tanpa label. Harus saya akui memang pernah ada kendala-kendala seperti itu. Biasanya yang pernah terjadi sepengalaman saya nih Pak Nurasan ya di ruangan saya, itu terlambatnya karena berganti menu. Jadi ketika menu awalnya pasien ini dapat susu misalnya, kemudian dokternya datang visite, terus oh ini dicoba bubur halus, akhirnya susu yang tadi tidak diberikan, coba ganti bubur halus. Jadi supaya untuk melatih otot mengunyah seperti pada pasien saraf, mungkin terlambatnya di yang seperti itu. Kami harus menarik kembali, mengganti menu yang baru itu aja kok. Sejauh ini. Sepertinya ada. Mbak Bedi, monggo Pak Bedi. Kalau urusan apa itu namanya sendok itu bukan urusan Sofyan. Ya satu paket. Kalau satu paket itu saya pernah kejadian. Sendok ini tidak ada. Sedangkan pasien itu di dalam kamar itu tidak mungkin dia bawa sendok di rumah. Nah, ketika itu ada orang, bukan saya, teman saya yang itu pinjam ke tukang Nengkaru itu, Nengkaru apanya? Ke nurse station. Di situ ya, tempat perawat. Jadi minta tolong itu jangan sampai teledor lo Andi. Siap. Sendok. Juga kenyamanan juga. Karena memang di posisi terakhir sekarang ini kan satu pasien itu satu sendok diserahkan ke pasien, tidak dikembalikan kan sendoknya itu. Jadi ketika masuk pertama pasien itu sudah dikasih sendok, tapi kami tidak pernah menolak ketika pasien itu minta sendok ulang. Sendok plastik. Sendok stainless. Kami sekarang sudah mau mengarah ke safety grade foodnya itu, kalau kan juga tidak boleh terpapar panas dan lain sebagainya. Jadi sendok stainless itu untuk pasiennya. Jadi ketika pasien awal datang diberikan ini satu sendok sampai pulang. Tapi kadang kan keluarga itu wira-wiri sendoknya terbawa, itu sering kok ada permintaan sendok ulang, Bu sendoknya kebawa pulang gitu. Satu lagi ya. Saya pernah ke ruangannya sampai di sana yang di dapurnya. Itu nanti saya minta tolong agar direktur ini biar melihat ke sana. Saya melihat di sana itu kurang higienis. Maksudnya Dalam begini, segi apa? dalam segi di dalam itu mestinya datang lopas. Performnya. Iya, lopas kaki indo pro maru. Intinya diperbaiki di sana atau direhab. Ya, siap. Biar bagus. Betul. Terima kasih nih Pak Subedi juga masukan bersama juga untuk saya, karena memang Ya biar didengar sama direkturnya. wah senang nih saya Pak Subedi. Makanya jangan lihat pasien saja, direktur turun melihat dapurnya di gizi itu bagaimana, perlu diperbaiki apa enggak.
Ini perlu, penting bagi Penting, sangat penting. biar tidak duduk di atas terus. Sudah sering keliling. Ini Ya, sering keliling, beliau sering keliling sebenarnya. Alhamdulillah juga ini sejalan ya dengan masukan dari Pak Subendi. Kami difasilitasi untuk melakukan studi banding dalam waktu dekat ini ke rumah sakit yang lebih dari kami untuk melihat bagaimana produksi di instalasi di sini ini. Apakah ada perlu yang bisa kami atur dari sana terkait dengan alurnya? Studi banding ke mana itu? Ini kita masih ada 2 pilihan, masih sedang dirapatkan antara Malang sama Sidoarjo. Sudah difasilitasi, kita disuruh belajar juga. Ya, di Malang atau di Sidoarjo bagus di sini. Bagus ya Pak. Ya, Pak Direktur. itu harus bersport. Ini Ya, kan alhamdulillah. Betul. Sambung doa, bismillah. Kalau di rumah sakit, gizi ini adalah bagian dari terapi. Jadi makanan itu obat kalau di rumah sakit. Jadi memang Betul, betul. Ya di rumah juga obat. obat ya. Kalau tidak ada makan Tapi kalau di rumah tidak ada istri. bisa sakit deh kalau tidak makan. Iya. Mungkin ada tambahan lagi nih dari Pak Harito. Oh, kembali gini, ke Pak Nur Hasan. iya. Saya melihat proses distribusi bahan bakunya ya. Ini kan yang saya pernah konsultasi dengan Pak Direktur, ini kan pakai e-katalog kan. Mulai dari telur, ayam, kemudian sayur dan lain sebagainya. Pernah enggak ada kendala yang menyebabkan pengiriman misalnya terlambat atau pengirimannya mengalami expired atau bahkan tidak harus beli sendiri kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, berapa standar harga yang harus ketika satu piring terhadap satu pasien di sana. Kan bagaimana menaksir harganya itu? Apa sudah include pada pasien BPJS kemudian nanti nagih ke BPJS-nya seperti apa? Ya, seperti apa kira-kira? Di luar tupoksi saya. Yang pertama terkait pengadaan. Jadi kalau kami Logistik. yang di user ini peran kami hanya di perencanaan. Jadi kami itu menghitung. Saya tuh butuhnya 1 tahun dengan taksiran pasien sekian, saya butuhnya berapa. Untuk eksekusi pengadaan itu mohon maaf memang ada tim khusus Pak. Tapi kalau terkait pendistribusian kami selama ini keterlambatan tidak pernah. Tapi kalau kerusakan itu diganti. Jadi misalkan kalau ada barang datang itu kami ada quality checking juga. Barang yang datang sesuai nggak dengan pesanan dan spesifikasi di awal itu. Oh saya butuhnya misal nih Pak, tongkolnya harus seperti ini, segar dan lain sebagainya. Kalau di situ tidak sesuai spesifikasi, maka kami sebagai penyedia dan itu biasanya diganti. Itu terkait dengan logistik. Kalau misalkan terkait dengan klaim pasien, sebenarnya juga saya kurang paham Pak ya, karena ini terkait dengan klaim keuangan dan lain sebagainya, mungkin bukan ranah saya. Klaim ke BPJS. Betul. Saya Itu ini kan jadi satu paket, Pak. Ya, satu paket. Oke. Yang saya tahu adalah Paket kok. paket. Paketnya itu sudah kamar include dengan makannya, tapi untuk ininya saya kurang paham berapa-berapanya. Anto. Wah, ini kok. Closing statement mungkin Pak Haryanto. Pada prinsipnya apa ya? Yang sehat itu harus jaga makanan, begitu juga ketika di rumah sakit makanan harus dijaga. Itu prinsip benang merahnya. Kemudian yang kedua, mulai harapan saya ini dari urusan koki ini harus diproses lebih selektif lagi. Kalau rumah makan itu kan rasa yang dijaga. Kalau di sini kan bukan rasa. Kadang masakan saya pernah sakit waktu di sini itu hambar. Saya sempat komplain, minta garam, Pak, Bapak ini riwayatnya hipertensi. Berarti kan gizinya yang harus Sesuai. Menyesuaikan. Iya, oleh karenanya kalau Prabowo itu punya program food estate dengan ending agar rakyat bisa makan makanan yang bergizi, gratis dan bergizi. Kalau di sini makanya bahan bakunya ini jangan asal beli walaupun itu ada di katalog. Siap. Kalau perlu buah-buahnya beli ke yang high quality di Surabaya. Jangan pesan ke saya, jangan pesan ke Pak Rasa. E-katalog itu cuma apa ya? Mesin. Artinya kita kasih gambar ini, tapi real produknya itu bukan yang high quality. Harga hoki jauh. Kalau untuk penjaminan Pak Anto untuk di awal ini sebenarnya ketika ada dealan sama penyedia kan kami dari di sini sudah
spesifikasi yang kami butuhkan. Ya. Misalkan saya mau buahnya tuh yang seperti ini, seperti ini, seperti Ya. ini. Nah ketika itu datang tidak sesuai, berlanjut juga dengan tadi pertanyaan rasa, kan bisa komplain. Saya kan mintanya yang ukurannya per paknya 5 kilo, ini cuma 3 kilo. Oh iya nanti kami ganti. Jadi selektif di mutu dan kualitas. Siap. Itu prosesnya. Iya. Oke, terima kasih. Siap-siap diterima Pak masukannya, terima kasih. Mungkin sudah cukup dulu, mungkin terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak Komisi D, Mitra RSUD. Terima kasih juga kepada Mbak Nuril sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di sini seputar pelayanan gizi di RSUD Samrabu Bangkalan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.